Oke, pada sesi ini kita akan belajar mengenai bunyi. Bunyi adalah energi yang dipancarkan oleh sumber getaran melalui medium ke segala arah. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai getaran, kemudian gelombang, dan sekarang bunyi. Jadi getaran dapat menghasilkan gelombang dan menghasilkan bunyi. Cara terdengarnya bunyi ada 3, ada sumber bunyi, pasti harus ada sumber bunyi. Kemudian ada medium perantara, yaitu gas, padat, dan cair. Gas, padat, dan cair. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kemudian yang ketiga ada penerima bunyi atau pendengar. Ini ya, jadi cara terdengarnya bunyi ada 3. Sedangkan bunyi dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Di sini ada infrasonik. Di sini di mana frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang dapat menangkap infrasonik ada anjing, ada jangkrik. Kemudian audiosonik yaitu frekuensi ya, bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, 20.000 Hz, yaitu frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Sedangkan ultrasonik itu adalah bunyi di mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contoh hewan yang dapat menghasilkan ultrasonik atau menangkap atau mendengar itu adalah kelelawar, lumba-lumba, kemudian ada paus. Karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi sama dengan gelombang karena bunyi adalah gelombang suara, ya kan? Dimana gelombang suara berbentuk gelombang longitudinal. Ada rapatan, ada renggangan. Sehingga dia memiliki amplitudo juga, amplitudo bunyi, yaitu besaran yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Jadi semakin kuat ya bunyi itu menandakan amplitudonya semakin besar. Sedangkan frekuensi adalah besaran yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin tinggi bunyi, maka frekuensinya semakin tinggi juga. Kemudian warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda, yang dikarenakan nada atas dasar yang menyertai nada dasarnya berbeda-beda. Kemudian ada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan partikel medium yang dilalui. Kemudian ada suhu medium. Ya, jadi semakin tinggi suhunya, maka partikel-partikel udara, misalnya partikel udara akan bergetar lebih cepat. Suhu tinggi, maka partikel-partikel udara akan bergerak lebih cepat. Ya, bergerak lebih cepat, maka cepat rambat bunyi semakin cepat. Nih. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kerapatan partikel di medium antara padat, cair, dan gas, maka padat itu lebih cepat merambatkan bunyi daripada zat cair, dan zat cair lebih cepat merambatkan bunyi daripada gas. Jadi yang lebih cepat merambatkan bunyi di antara 3 medium itu adalah zat padat. Oke, kemudian untuk cepat rambat bunyi sama dengan cepat rambat gelombang, formulanya di mana kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi periode atau panjang gelombang dikali frekuensi. Karakteristik bunyi di sini misalnya ada gitar. Frekuensi senar yang bergetar tergantung pada di sini panjang senar, kemudian tegangan senar, dan luas penampang senar. Semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan.
Semakin rendah frekuensi yang dihasilkan, ini kan, maka frekuensinya semakin rendah, maka bunyinya semakin rendah. Kemudian tegangan senar di sini, semakin besar tegangan senar maka semakin tinggi frekuensinya. Kemudian luas penampang, semakin kecil penampang senar maka frekuensinya semakin tinggi. Di sini bunyi dapat dibedakan jadi dua, bunyi yang frekuensinya teratur namanya nada, dan bunyi yang frekuensinya tidak teratur namanya desah. Kemudian bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras dan diserap jika mengenai benda yang lunak. Di sini contoh peristiwa saat bunyi mengenai benda yang keras. Ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga gaung menyebabkan bunyi asli tidak terdengar dengan jelas. Sedangkan gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Di sini antar beda gaung dan gema, di mana bunyi asli saat gaung itu hampir bersamaan dengan bunyi pantul. Ini. Sedangkan gema bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Kemudian bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, jadi saling menguatkan. Ini contoh hukum pemantulan bunyi, yaitu arah bunyi datang, kemudian bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Karakteristik bunyi lainnya yaitu resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat keduanya memiliki frekuensi yang sama. Jika suatu benda memiliki frekuensi yang sama, contohnya di sini ada garpu tala A dan garpu tala B. Saat garpu tala A digetarkan, maka dia akan menghasilkan bunyi yang frekuensinya sama dengan garpu tala B, yang menyebabkan garpu tala B juga bergetar. Contoh alat musik yang menggunakan resonansi yaitu ada gitar, biola, kendang. Kerugian dari resonansi adalah pecah. Contohnya, pecahnya kaca jendela akibat dentuman yang keras. Kemudian gempa bumi, yang dimana jika suatu benda tersebut memiliki frekuensi yang sama, maka benda tersebut akan bergetar juga. Sini ada contoh percobaan pada kolom udara, ya. Ini contoh pada percobaan pipa udara, di mana panjang kolom sama dengan setengah lambda. Ini adalah setengah lambda, kemudian ini seperempat lambda, dan seterusnya. Amplitudo dari gelombang yang ditampilkan pada gambar tersebut sebesar, ingat, amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan di sini adalah garis horizontal di tengah. Jadi amplitudo adalah jarak ini. Karena jarak antara bukit dan lembah 4 meter, maka masing-masing jarak di sini kita bagi 2 adalah 2 cm meter.
maka amplitudonya adalah 2 meter. Kalau ditanya berapa banyak gelombang yang terbentuk, banyaknya gelombang, ingat N, ya kan? Satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Satu puncak dan satu lembah. Ini gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua, ini adalah gelombang kedua. Kemudian di sini ada setengah gelombang. Setengah gelombang. Berarti jumlahnya 2,5 gelombang. Jika satu bukit saja itu adalah setengah gelombang. Atau satu bukit atau satu lembah saja itu adalah setengah gelombang. Kemudian contoh kedua, ujung seutas tali digetarkan sedemikian hingga terbentuk suatu gelombang seperti pada gambar. Ujung tali melakukan getaran, berarti banyaknya getaran, N getaran adalah 20 getaran. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik. Berarti kita dapat tulis di sini NG untuk getaran itu adalah 20. Kemudian untuk waktu untuk bergetar itu adalah 4. Kita dapat menghitung frekuensi di mana N per T 20 per 4 sama dengan 5 Hz. Ya. Kemudian untuk periode di mana 1 per F, ya kan? 1 per 5 sama dengan 0,2 detik. Oke, kita lihat frekuensinya 5, benar. Ya. Kemudian kita lihat gelombang di sini, amplitudo. Amplitudo adalah jarak dari puncak ke titik kesetimbangan. Di sini jarak puncak dan lembah 10 cm. Maka masing-masing jaraknya di sini adalah 5 cm. Maka amplitudonya adalah 5 cm. Amplitudo 5 cm. 10 cm berarti ini bukan 4 bukan. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang lambda. Lambda adalah jarak yang dibentuk gelombang dibagi banyaknya gelombang yang terbentuk. Di mana di sini adalah 100 cm jarak yang ditempuh gelombang. Sedangkan banyaknya gelombang kita hitung ada 1, 2 setengah, berarti 2,5. Maka 100 dibagi 2,5 sama dengan 40 cm. Berapa meter? 0,4 meter. Kemudian kita lihat panjang gelombangnya. Benar, 40 cm. Kemudian kecepatan F, frekuensi dikali lambda. Frekuensinya berapa? 5. Panjang gelombangnya dalam bentuk meter 0,4. Berarti kecepatannya adalah 2 meter per second. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Jawabannya adalah